Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah fala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah, sampai pagi hari ini kita masih dalam keadaan beriman dan berislam. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang sampai pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita hidayahnya dan taufiknya. Puji syukur kehadirat Allah yang sampai pagi hari ini Allah berikan kita kesehatan dan afiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita jadikan penghubung dan penguat hubungan batin kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membincang tentang tema pagi hari ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita membaca istighfar. Mudah-mudahan menjadi sababiyah Allah bersihkan hati dan pikiran kita, sehingga cahaya-cahaya yang datang dari Allah bisa punya tempat di dalam hati dan pikiran kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Rabbal baraya. Astaghfirullah wa wahabni rizqan halala wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membincang tentang prioritas dakwah, yaitu keluarga kita sendiri. Saya ingin sampaikan dari awal tentang dakwah. Dakwah itu kita maknai secara sederhana saja dalam keseharian kita. Dakwah itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab yang maknanya itu adalah mengajak, maknanya adalah mempengaruhi, maknanya adalah menawarkan, maknanya adalah membuat orang tertarik. Itu dakwah. Sehingga kalau kita maknai secara sederhana, masing-masing dari kita sebenarnya sudah mungkin ada yang sering, ada yang pernah. Tapi kalau dipersempit makna dakwah itu sebagai mengajak kepada hal-hal baik, dan yang diajak juga orang sekitar kita, terutama keluarga kita, pasti itu sering. Bapak Ibu kalau misalnya di rumah anak disuruh aile jamaah, ayo nduk jamaah, itu sebenarnya maknanya sudah berdakwah. Karena dakwah itu adalah mengajak. Yang kalau kita lihat di dalam sejarah dakwahnya Nabi Muhammad, beliau itu dulu ketika diangkat menjadi Rasul memang direpotkan, disibukkan oleh orang-orang luar. Masih keluarga tapi belum keluarga inti. Direpotkan karena ajakan Nabi untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mendapatkan perlawanan. Bahkan bukan hanya perlawanan secara verbal, boten mau ditolak kanthi omongan, tapi juga ditolaknya dengan penganiayaan. Sehingga Nabi itu direpotkan oleh ngurus orang-orang ini. Ketika beliau sedang konsentrasi, sedang fokus ngajak banyak orang di luar, lalu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi. Nah, sejak wahyu ini turunlah kemudian Nabi itu fokusnya tidak hanya kepada orang luar. Ini direkam di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, tapi fokusnya di 214. Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ini, lalu Rasulullah itu kemudian memanggil, mengumpulkan seluruh klan, seluruh komunitas yang masih ada hubungan keluarga dengan beliau. Sehingga di dalam ayat ini Rasulullah SAW itu menurut riwayat sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, beliau langsung memanggil, ya ma'syara Quraisy, karena Nabi itu kan dari bangsa Quraisy. Nabi langsung panggil orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy,
Ishtaru anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani abdi manaf la ughni anka minallahi syai'a. Ya bani abdi manaf, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyah, semua dipanggil sampai anaknya putri beliau, ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti la ughni anka minallahi syai'a. Ini Pak, penjelasan ini penting buat kita. Bayangkan Nabi itu setahu kita diutus oleh Allah sebagai Rasul lil alamin, untuk menjadi utusan Allah menyampaikan risalah Allah kepada seluruh manusia. Kalau bedanya dengan Rasul terdahulu, Nabi dan Rasul terdahulu itu diutus oleh Allah untuk komunitasnya sendiri. Kalau misalnya nabinya orang Yahudi, ya udah itu memang cuma nabinya orang Yahudi. Tapi kalau Nabi Muhammad, karena beliau ini adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, penutup para anbiya wal mursalin, maka manusia yang hidup sezaman dengan Nabi dan setelahnya sampai akhir zaman, semuanya menjadi tanggung jawab dakwahnya Nabi. Semuanya diajak oleh Nabi. Sehingga wajar kalau kemudian Nabi itu langsung bergerak cepat. Karena orang-orang yang harus menerima dakwah beliau itu banyak, bukan hanya orang kampungnya saja. Kalau nabi-nabi terdahulu itu hanya ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada orang-orang di kampungnya saja. Tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau kepada seluruh umat manusia. Sehingga beliau lalu fokusnya langsung ke banyak orang. Ketika beliau ini sedang seperti itu, seolah-olah beliau ini tidak terlalu memperhatikan keluarga. Lalu Allah turunkan ayat itu. Wahai Muhammad, kasih tahu juga, kalau inzar itu maknanya itu peringatkan juga keluargamu itu. Nah ini, kula jenengan belajar dari ayat ini. Kula jenengan misalnya semangat ngajak orang dakwah di mana-mana. Jangan lupa yang harus diprioritaskan mendapatkan perhatian kita adalah keluarga kita. Tadi Nabi panggil wahai kaum Quraisy, itu rata-rata pamannya, Pak D-nya, budenya, Pak Leknya, bulenya, sepupu-sepupunya tuh. Kalau beliau panggil Bani Abdi Manaf, itu lebih luas lagi. Kalau beliau panggil Sofiyah, itu paman tantenya atau bibinya. Lalu beliau juga panggil putri beliau, Fatimah. Karena kita tahu Fatimah putri Nabi itu terlahir sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi Fatimah itu mengalami masa Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi mendapatkan wahyu diangkat menjadi Rasul, Fatimah pun diajak untuk beriman. Banyak ya, termasuk Sayyidah Khadijah, kan begitu kan? Nabi itu menikah dengan Khadijah umur 25 tahun. Baru diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Sehingga otomatis ada 15 tahun berkeluarga dengan Khadijah itu Nabi belum menjadi Rasul. Ketika Rasul diangkat menjadi, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka diajaklah semua. Sama mungkin potret kehidupan kita begitu. Jenengan punya suami, jenengan punya istri yang menikahnya masih sama-sama awam. Lalu ketika sudah
menikah sekian tahun dapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah suaminya yang dapat pencerahan dulu atau istrinya yang dapat pencerahan dulu. Maka ketika mendapat pencerahan ini, mendapatkan hidayah, jadi orang baik, jangan terlalu bersemangat, keluar dulu. Benerin dulu di rumah. Kira-kira kan begitu pesannya dari Allah dalam surah Asy-Syu'ara tadi. Ya, teman-teman santri misalnya sudah pulang dari pesantren, dakwah bagus, tapi prioritas dakwahnya itu kalau pulang ke rumah lihat bapaknya sholat enggak, ibunya sholat enggak, bapak ibunya cara sholatnya sudah benar belum, diajak belajar bareng. Karena apa? Karena itu adalah prioritas seperti yang tadi Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad. Sebelum kemudian menjadi imam di mana-mana, pastikan yang di rumah itu sholatnya terlaksana. Ya. Kalau bapaknya ngaji di mana, pastikan di rumah sudah beres semua. Ibadahnya yang di rumah sudah beres semua. Bapaknya jadi aktivis ngaji Quran di mana-mana, pastikan anak istrinya sudah bisa baca Quran. Kenapa? Karena kata Nabi tadi itu, kamu tanya kepadaku, kata Nabi kepada Fatimah, putrinya, minta kepadaku, tanya kepadaku. Besok di hadapan Allah, saya tidak bisa menolongmu. Tidak bisa menolongmu itu artinya bukan kemudian Nabi itu gak bisa memberi syafaat. Tapi masing-masing orang itu kan, Nabi itu istilahnya mau menuangkan air, ada yang membuka wadah, ada yang menutup. Yang membuka wadah tentu dia akan mendapatkan air yang dituangkan oleh Nabi. Nabi mau ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Ada orang yang mau menjemput pertolongan dan syafaat itu, ada yang tidak mau. Ini sebagaimana Nabi sampaikan begini, misiku itu adalah mengajak, memasukkan kembali umatku semuanya ke dalam surga. Semua aku pastikan akan masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Ternyata ada yang memang tidak mau, itu ada. Sehingga tadi itu di dalam ayat yang ke-3 atau dalam surah Asy-Syu'ara 216, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'mal. Kalau mereka enggak mau Muhammad setelah engkau ajak, mereka asal membangkangmu, sampaikan kepada mereka, ini sesungguhnya aku bari'un, berlepas tanggung jawab, amma ta'malun, dari apa yang sudah kau pilih. Jadi kita terus sampaikan itu. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tradisi ini adalah tradisinya para nabi. Misalnya Nabi Yakub alaihissalam punya anak nabi, namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu sudah jadi nabi, sudah jadi pimpinan di wilayah di Mesir. Tapi bapaknya yaitu Nabi Yakub yang juga nabi, meninggalnya ketika Nabi Yusuf sudah jadi nabi. Seorang nabi punya anak nabi sekalipun, jelang mau meninggal dipanggilnya, ma ta'buduna min ba'di. Dipastikan dulu, sub kowe masih nabi, kira-kira begitu. Saya selaku bapakmu yang bertanggung jawab kepadamu, karena engkau adalah amanah Allah untukku, aku ingin pastikan kamu masih tetap beriman menyembah Tuhanku dan Tuhan bapakku apa tidak. Sampai seperti itu Pak. Tradisi para nabi itu selalu mengingatkan anaknya, walaupun anaknya nabi. Apalagi kita yang gak punya anak nabi dan kita bukan nabi.
tentu tanggung jawab itu semakin terang benderang bagi kita. Ya, saya sering sampaikan, problemnya kita itu dalam realita kehidupan adalah kalau ada orang tua punya anak bisa nafkahi orang tuanya, kadang-kadang orang tuanya tidak pede untuk ngingetin anaknya. Nah, kakek anak orang dikirimi Pak, milih mingkem, anaknya orang sholat, kadang-kadang disanguni terus karo anak sampai orang tegel takon, iki duit sekondi, kowe orang kerja kok kirimane gede-gede ini oleh ndi? Kadang-kadang nggak sampai tanya begitu. Itu problem kita hari ini. Padahal bagaimanapun caranya, dengan cara halus dan lain sebagainya. Ini cara halus loh. Nabi tadi itu dengan cara halus beliau sampaikan. Ayo iman kepada Allah. Besok saya tidak bisa menolong kalian. Ini namanya Nabi itu memberikan, istilahnya itu shock terapi. Memberikan warning lebih awal. Besok urusannya sendiri-sendiri loh. Nabi bisa memberi syafaat. Tapi syafaatnya Nabi itu dimulai dari kita menyambut tidak ajakan itu. Kalau kalian jenengan kalau ikut pengajian, mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaat Nabi. Tapi boten nompo ajakan Nabi, boten saged. Salat boten, nggih, ngelakoni sae boten, iman mawon nggih kedap-kedip. Ya, artinya dia tidak bersiap untuk menyambut syafaatnya Nabi. Syafaat itu maknanya pertolongan. Ada dua. Ada yang syafaat kita bisa terima dari sekarang, ada yang besok yang disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang paling agung itu besok di akhirat, ketika manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di dunia ini kita mendapatkan syafaat dengan makna pertolongan tadi itu melalui apa? Melalui uswah dari Nabi, melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Jadi syafaat itu harus kita jemput, kita terima dari sekarang. Ngikuti bagaimana tutorialnya, mengikuti bagaimana petunjuk teknisnya jadi orang beriman, jadi orang yang bertakwa kepada Allah melalui bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ya. Lalu kalau keluarga kita sudah kita ajak dengan baik-baik, ayo sholat. Kalau belum bisa benar sholatnya, kadang-kadang kita harus ngobrol lah. Kalau ngobrol sama istri, sama anak, ya, terutama sama, ya kadang-kadang tidak harus dengan sama istri ya, karena istri kadang-kadang lebih pintar daripada suaminya, bisa jadi begitu, gitu. Ya, ndak melulu suami ngajarin istri juga punya kewajiban untuk mengingatkan suaminya. Nek bojone bangkong terus niku nggih, sing wedok kedah rada ngintik-ngintik nih, bangkong terus to Pak. Ya, jam 8 sih. Nembe napa? Itu kadang obrolan itu juga harus diarahkan ke sana. Walaupun mungkin dengan kata pengantar yang tidak menggurui. Eka maca Fatihah koyoke rada wedi-wedi iki piye? Kadang-kadang ada yang belum pede loh. Suaminya kalau ngimami di rumah itu belum pede. Kenapa? Karena masih ketuker-tuker Pak. Yang panjang jadi pendek, yang tidak bertasdid ditasdid, yang ada tasdidnya hilang. Nah, ya, yang begini perlu diperbaiki. Jadi dakwah itu jangan sing dur-dur ngaten niku, tapi yang untuk keseharian saja. Ibadah-ibadah yaumiyah saja. Dakwah itu pembenahan yang kalau misalnya wudhunya belum benar diajar. Ya. Karena mohon maaf Pak, saya pernah beberapa kali kalau kesini sholat Jumat itu saya antri wudhu. Saya lihat banyak yang wudhu itu belum sesuai fikihnya.
Kadang-kadang basuh tangan itu depannya aja, belakangnya, sikutnya dibiarkan. Kadang-kadang waktu nyiram kaki, kakinya mau diselonjor tok. Itu nih. Ya, padahal kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah, kan begitu. Kalau itu dia lakukan berpuluh tahun, seperti apa? Jadi urusan-urusan yang sangat dekat dengan ibadah keseharian saja. Jadi kita bisa melakukan dakwah itu, ajakan baik itu dari keluarga kita sendiri. Terus kalau kita mendengar seperti ini, misalnya kok koyone aku wudu nih kadang-kadang nek kesusu ora cetok iki, ya mulai benerin. Karena Nabi itu nggih ngajak kita itu bukan hanya tentang ibadah yang berat-berat. Nabi itu sampai ngajak kita itu wudhunya benerin, kata Nabi. Kenapa? Orang kalau wudhunya dibenerin, besok di akhirat dia dipanggil dengan panggilan ghurran muhajjalin. Wahai orang-orang yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya. Karena wudhu saja. Nabi itu welas setan kula jenengan niku boten ukuran. Bahkan Nabi itu ngajak kita jadi orang baik saja itu dengan cara apa? Boxing full senyum. Kata nih. Cara Nabi ngajak kita, enggak semuanya, enggak melulu yang berat-berat. Bahkan Nabi itu, ya kan, ngajak kita itu dengan cara apa? Tonggomu ojo diriwui lo, hakul jar. Mangkana yu'minu billahi fal yukrim jarah. Nek kowe iman ning Allah, iman ning Kanjeng Nabi, iman nang hari akhir, tonggomu ojo diganggu. Ya. Nek tonggomu bar renovasi pager, ojo mbok sampiri memean. Ini ganggu kan? Hal yang remeh-remeh seperti itu. Kalau tetanggamu itu baru jemur baju, jangan obong-obong, kan terganggu gitu. Hal-hal kecil seperti itu tuh yang diajari oleh Nabi kepada kita. Dan saya kira kita bisa itu, tidak harus kutip ayat, kutip dalil segala macam. Ya, karena Nabi itu mendakwahi kita itu bahkan dengan hal yang sangat lekat dengan keseharian kita. Ya. Makanya kalau orang kampung dulu itu banyak sunnah Nabi yang mereka lakukan walaupun mereka nggak dengar bahasa Arabnya. Napa nih? Nek masak niku maringi tangga. Sebab Nabi mengatakan termasuk orang yang berdosa bermaksiat kepada Allah, dia masak suaranya, aromanya kecium ke tetangganya. Dia tidak pernah menawari tetangga. Orang zaman dulu di kampung, waktu saya di kampung, yang kayak gitu tuh biasa. Masak apa? Sekarang memang di kampung pun rada angel. Sebab apa? Saingan kabeh, tonggoku sainganku, wis ngaten iku modern. Ya, mungkin tidak setiap kampung begitu, tapi mulai banyak individualis muncul semakin kuat. Para rawuh ingkang kula mulyakaken. Kita kembali lagi tentang kepada keluarga tadi. Itu di dalam kitab Safwatut Tafasir itu disebutkan walamma wa'adha nisa'ar rasul mau'izatan khassah adbi' dzalika bi mau'izatin lil mu'minin. Faqal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lalu ketika Nabi mulai fokus ngajak-ngajak keluarganya, Nabi kemudian juga menyelipkan pesan dan ajakan dakwah itu kepada orang lain. Makanya dakwah itu Pak, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil mal, ada dakwah bil hal. Ya, dakwah bil hal ini atau dakwah bil hal itu kula jenengan
Dadi tiyang sae mboten ngetokke napa? Mboten ngetokke perkara elek mawon niku termasuk dakwah bil hal. Dakwah bil hal itu kula jenengan nek ten dalan mboten ngamukan, kalih tangga mboten ngamukan. Itu sudah masuk dakwah bil hal, menunjukkan tentang karakter baik. Jadi dakwah itu luas maknanya. Aku pengen dakwah, aku tak mondok sih, waduh leren ninggal kerja dan lain sebagainya. Padahal kita bisa melakukannya dari hal-hal yang ringan. Tuh ya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan bahwa kula kalian jenengan niku gadah kewajiban ihfazu anfusakum. Yang pertama, jaga diri. Wasunu azwajakum wa auladakum. Kenapa di dalam ayat tadi ku anfusakum, jaga dirimu wa ahlikum dan keluargamu dari api neraka. Kenapa ada kata jaga keluargamu? Karena begini Mbak logikanya. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14-15 Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Potensi celakanya seseorang itu bisa datang dari anak, bisa datang dari pasangan. Kalau yang baik itu yang perempuan, bisa jadi potensi tidak baiknya dari yang laki-laki. Yang baiknya yang laki-laki bisa jadi potensi buruknya datang dari yang perempuan. Ayat ini menurut para mufassir sebagaimana disebut di dalam kitab tafsir At-Tabari, ini turunnya itu ada sebabnya Pak. Sebabnya itu ada seorang di Madinah, namanya itu Auf bin Malik al-Ashja'i. Dia ini, Auf bin Malik ini sudah tertarik dan beriman terlebih dahulu kepada Nabi. Lalu ketika ia ingin datang kepada Nabi, dia baru dengar-dengar dari para sahabat. Baru dia pengen datang kepada Nabi untuk menyatakan, untuk ikrar persaksian keimanan. Dia pamit sama anak sama istrinya. Pamit sama anak sama istrinya itu, lalu dia mendapatkan anak dan istrinya itu apa? Istrinya itu istilahnya ngaten, arep ning ndi to Pak? Mosok kowe arep ninggal aku. Waduh, kadang-kadang nek sing lanang ki wedi napa meten karo bojone, ternyata terjadi Pak, mboten sios berangkat. Ada orang yang mau jadi orang baik, kadang-kadang suaminya mau sedekah atau istrinya mau sedekah, apa to kene sik butuh kok mboten sios. Kadang-kadang orang mau jadi orang baik niku sing nyerimpeti niku sarunge dhewe. Sing nyerimpeti niku sendale dhewe. Bukan orang lain yang menghalangi jadi orang baik, tapi kadang-kadang orang kanan kiri. Dengan apa? Dengan pendekatan emosional, Pak. Nek jenengan melu-melu ngono lah ninggal-ninggal aku tau karo anak-anak iki piye. Itu yang dialami oleh Auf bin Malik al-Ashja'i. Makanya keluarga itu penting. Kita tidak bisa jadi orang soleh sendirian, jadi orang baik sendirian, nggak bisa. Kenapa? Sepanjang kita masih punya orang dekat yang selalu kita dengar obrolan-obrolannya, maka mereka berpotensi untuk menjadi penghalang. Supaya tidak menghalangi, yang baik itu adalah diajak soleh bareng-bareng, taat bareng-bareng. Resikonya cukup besar karena gambling. Sesuk wae
nek wis tak rabi tak genahke, mboten sios Pak. Kadung bucin duluan itu wis repot. Ya. Kadang-kadang nggak maunya itu alus. Wis misalnya sing wedok pamit ngaji ten sing lanang. Sakjane niku arep ngajak, ayolah Mas, Pak, kita ngaji bareng. Aku isih ya aku kerja iki. Kadang-kadang begitu. Ya tidak apa-apa. Paling tidak sudah mengizinkan. Kalau kata guru saya, tungak gesek. Ketika kita hadir di majelis ilmu itu kan majelis tempat Allah mengabulkan doa-doa kita. Jenengan nek dereng saged hadir lengkap ten majelis-majelis ngaten niki donga ten Gusti Allah. Mergo niki tempat dan waktu yang Allah berikan kita istijabah fi doa. Tungake ya Allah, muga-muga ngaten niku anak cucu bisa terbuka hatinya, lalu mau mereka itu memperbaiki. Kula kalian jenengan niki kalau di dalam praktek beragama semakin ke belakang ini semakin kudu sering ngaji. Kenapa? Karena permasalahan semakin kesini semakin banyak. Ya, jenengan ngertos boten? Niku kathah napa? Kathah tiyang sing boten ngertos barang haram, perkara haram niku sakniki. Nggih salate kenceng Pak, tapi perkara haram nggih tesih melampah. Nggih. Anak muda-muda sekarang itu ya main judi online, ya kan? Banyak begitu. Kenapa? Ya karena dari lingkungannya yang tidak mengajarkan. Ya bapak ibunya juga tidak pernah belajar halal-halal. Ya. Ini berdasarkan riset saya Pak. Jadi kalau siapa yang mereka terang-terangan saya Pak. Ya banyak. Kenapa? Karena mereka nggak mengira itu haram. Mereka nge-game aja. Karena mereka bukan judi, Pak. Game kata mereka. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa maksudnya itu luar biasa daruratnya. Kok bisa seperti itu? Jenengan kebayang anaknya jenengan tesih kuliah, kok iso tuku barang-barang mewah ngirimi bapak ini kampung barang dulu. Iya dari itu. Nah, karena semakin ke belakang ini semakin banyak hal-hal yang menipu. Seolah itu boleh, tapi sebenarnya itu haram. Kebanyakan dari kita melihat keharaman itu ada pada materinya. Tidak boleh makan daging babi, tidak boleh makan daging anjing. Nek daging wedhus oleh, padahal nyolong. Ya. Nek daging wedhus oleh, padahal oleh nipu wong. Prosesnya ini juga bisa menjadikan sesuatu yang materinya halal, tapi karena prosesnya dia jadi haram. Nah itu, maka saya sering kali sampaikan begini, kalau ada orang-orang yang misalnya jasa jaga kendaraan orangnya, itu kalau mau punya tarif sendiri sebaiknya ditulis. Supaya apa? Kalau orang memberi itu sudah sesuai dengan itu sudah ada akadnya. Jangan karena dikasih berapapun ditompok, akadnya tidak ada, jadi haram. Jadi ditulis saja nih area jenengan, misalnya ada orang punya area, orang titip kendaraan tulis parkir sekian. Supaya itu akad, orang tetap masuk berarti dia sepakat dengan itu akad. Pentingnya akad supaya tidak haram hasilnya. Nah yang seperti ini nih kula jenengan dipraktekke, jenengan misalnya punya lahan parkir ditulisi men genah.
Itu dakwah jenengan itu, mempraktekkan supaya mempengaruhi orang lain yang usahanya sama. Oh iya, ditulis dan cedok. Karena pada akhirnya sering menimbulkan masalah. Nggih napa mboten? Masalah nih. Tiba-tiba di Plokoto diantemi 50.000. Iya kan? Kita sudah sama-sama tahu lah problem itu di sini. Kenapa? Karena tidak jelas dari awal. Jadi masalah. Kalau jelas dari awal, orang terima. Berapapun dia akhirnya memilih. Pak, ngapunten nek ten mriki 10.000. Kok DE terus mlebu? Mboten napa-napa, berarti pun sepakat. Kalau mobil gede wis ngapunten ten mriki 50.000 nek kersa monggo mboten monggo. Kok kersa? Berarti halal akadnya sudah sesuai. Sebenarnya sesederhana itu kita menjaga jangan sampai kita mendapatkan penghasilan yang tidak jelas, yang haram. Nopo susah menjelaskan kan? Nek kesel ngomong polisi sing gede, selesai. Supaya tidak menjebak orang kemudian tidak ada antarodin. Padahal akad itu yang halal itu ada antarodin, saling ridho, saling menerima, saling bersepakat. Nah ini kula kalian jenengan nek pun ngertos ngaten niki kita sampaikan cerita-cerita lah. Nek kula jenengan teng tangga assalamualaikum apa to Pak? Cerita-cerita mawon. Tentang hal-hal yang mesti kita jalani sebagai orang beriman itu seperti apa. Makanya tadi itu nek kula jenengan gadah keluarga sing punya profesi seperti apapun lah, penting bagi kita untuk ngobrol-ngobrol sama dia, lalu memberikan arahan. Yang jualan kuliner ditulisi, iya kan? Dulu sampai ada yang ditutup, ya kan? Karena ngeprui wong seperti itu. Ya, itu bukan ya apa ya bagi dalam pandangan Islam bagi kita. Bukan berbicara tentang keuntungan semata, tapi juga tentang keberkahan. Nek oleh niku jalane leres sae, itu pasti berkah. Berkah itu artinya membuat kita merasakan ketenangan, ibadahnya tetap kencang. Ngapunten. Orang kalau yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya barang-barang haram, itu kalaupun masih ibadah, lama-lama tawar, tidak ada rasanya. Kalau sudah tidak ada rasanya, tidak ada kangennya. Jenengan manten anyar sih kangen-kangen nih, gitu. Dereng tawar, pun pirang-pirang tahun kok nggih rada tawa boten kangen. Ora mulih ora apa-apa, penting duwite sing mulih. Pun boten kangen melih niku. Kula kalian jenengan ibadah teng Gusti Allah niku nek sampai boten kangen teng ibadah niku, jangan-jangan sudah tawar. Kenapa kok tawar? Bisa jadi hatinya sudah garing, Pak. Mati. Kenapa mati? Banyak yang gak jelas, banyak yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa merasakan hubungannya dia ketika beribadah itu tidak ada kenikmatan sama sekali. Kalau sudah nggak nikmat, nggak kangen, boten dibaleni, Pak. Gitu? Uang arep salat meleh mergo kangen. Nek boten kangen niku boten dibaleni, suwi mari. Baru ke masjid kalau ada ya ndak enak tetangga lah. Paling orang nek tarawih ki ngarep-ngarep tanggal 1 sampai 3. Soalnya tombone berangkat kabeh karo anak. Kok ora wangun nek ora berangkat. Sampai lali sarung ini endi ra tau dibuka. Karena ndak ada rasa rindu lagi kepada ibadahnya. Kenapa nggak rindu lagi? Karena nggak ada rasa. Kenapa nggak ada rasa? Karena sudah mati rasa. Nah, oleh karena itu, kula kalian panjenengan, ini sudah jam berapa ini? Oh, masih banyak waktu ya.
Lalu kula kalian panjenengan niku di ayat berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala di kalimat berikutnya rangkaian ayat tadi itu apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Ya Allah, ternyata kula jenengan kalau memperhatikan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah ini, Allah sudah siapkan balasan. Kalau kita ini ya, merasa ada yang salah dengan kita, dengan keluarga kita, lalu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita disiapkan pahala yang besar oleh Allah. Para rawuh kang kawula muliakan, ngaten. Saya merenungi sebuah ayat. Sebuah ayat dalam Al-Qur'an itu, wa may yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Kalau ada orang minta ampun kepada Allah, maka dia akan bertemu dengan Allah, menjumpai Allah dalam keadaan mengampuni dosanya dan juga merahmatinya. Niki baca. Terutama sing misalnya bapak-bapak kerja di luar, ibu merawat anak, jaga rumah. Coba kalau kita ajari, kita ajar. Sing nunggoni teng griya niku kula jenengan. Ndak usah dituntut macam-macam. Kon akeh-akeh istighfar mawon sing tenanan niku. Luar biasa. Rumah yang kita tinggali itu akan senantiasa diluberi dua hal. Diluberi ampunan, diluberi itu yang dari luar kan nggak ngerti ya. Disirami, dituangi oleh Allah dengan ampunan dan kasih sayang. Makanya bapak-bapak yang kerja itu sesekali lah, walaupun sudah sepuh, romantis karo ibu. Bu, aku mompeng aku dibantu apa tau Pak? Siji wae ning omah iki, sampeyan ning omah iki istighfar sing akeh, jaluke ngapura aku karo yo sak keluarga. Coba diminta begitu aku ora jaluk liyane Bu, wis sing banding tulang wis aku wae. Dungake wae, jaluke ngapura ning Gusti Allah. Luar biasa. Di rumah tenang semuanya. Yang kerja di luar juga dilancarkan oleh Allah. Kenapa? Karena diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal kecil, tapi rada lali Pak katanya. Kadang-kadang mantun sholat mawon nggih mboten kok beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan wis repot. Padahal lungguh stilu merem nggih nunduk tenanan. Istighfar tenan. Sekelas Kanjeng Nabi niku ngajari kula jenengan istighfar nek cara Kanjeng Nabi dalam sehari itu ndak kurang dari 100 kali. Kita mungkin nggak bisa segitu, tapi paling tidak ba'da sholat ping telu tapi tenanan sampai jeru lalu niku tenanan. Kalau kita salah sama orang takut disanksi saja, takutnya minta ampun, kita minta ampun kepada dia. Minta maaf saya, ngapunten saestu ngaten niku. Saking kepengen dimaafkan. Tapi kadang teng Gusti Allah niku mboten sampai saestu Gusti Allah kula nyuwun ngapunten dhateng jenengan. Mboten ngaten. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mripate teng pundi-pundi. Astagfirullahaladzim. Nggak ada rasanya sama sekali. Ya Allah. Padahal ping telu tapi tenanan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Minta ampun sing tenan. Nggih lagune dhewe-dhewe nggih. Nah kalau di rumah itu, ini kan bagian dari dakwah tadi.
Yang di rumah diajak untuk kenal dengan bagaimana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu, nek omah ki salat, mari salat ki didungake. Nyuwun ki ngapura Gusti Allah terus dungake awak dhewe kabeh ki ning omah sakeluarga di sepuro karo Gusti Allah. Aduh niku. Gampang kok niku sakjane? Gampang niku. Wong kadang-kadang mboten keomong. Mboten keomong. Makanya perlu kita itu kalau pas lagi romantis dengan pasangan kita, romantis maksudnya komunikasinya sedang baik-baik saja, sedang cerita-cerita enak dengan anak, dengan istri, selipkan yang begini ini, karena mereka sedang membuka diri. Kalau mereka sedang membuka diri, biasanya omongan kita itu apa saja itu bisa gampang masuknya. Ya. Jangan kemudian gue nih ngomong salat ya, istighfar. Oh, bodoh banget, nolak duluan. Kita perlu obrolan di meja makan, kita perlu lagi tengkundi, caranya dewe ki Anda ya. Begitu aja sebenarnya. Tapi penting menyampaikannya. Ya, jadi orang taat, istighfar dan lain sebagainya. Para rawi kang kalau mulai agak. Berikutnya ini yang terakhir. Kula kalian jenengan niku kan sama-sama punya kewajiban untuk merawat rasa takut kepada Allah. Ya, sampai-sampai itu kan menjadi rukun khutbah. Kita dipesankan untuk saling mengingatkan agar kita merawat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut kepada Allah itu tidak cukup dengan omong-omong saja tentunya. Rasa takut kepada Allah itu paling boten secara definisi kalih mawon napa niku imtitsalu amrillah wajtinabun nawahi. Nderek perintah Gusti Allah, ngedoi larangane Gusti Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi. Apa saja itu? Nah, itu yang harus kita pelajari. Termasuk tadi itu melakukan transaksi yang tidak halal. Itu harus dihindari sebagai bentuk kula jenengan wedi ning Gusti Allah. Janjane kula jenengan niku nek takul maksiat, ninggal maksiat ten Gusti Allah niku diniati mergo wedi Gusti Allah, boten mergo boten kepenak karo liyane. Awet, Pak. Kula jenengan niku nek ngelakoni perkara sae kok diniati mergo wedi ning Gusti Allah, awet nih. Sing mboten awet niku nek mergo aleman. Niku mboten awet. Karena kalau kita karena orang lain, orang itu ndak ada, kita sudah tidak bisa lagi melanjutkan itu. Tapi kalau dari awal kita jadi melakukan ketaatan, meninggalkan hal-hal yang dilarang karena takut kepada Allah, rasa takut itu awet kepada Allah. Karena apa? Sejak awal kita tidak secara visual melihat Allah, sehingga rasa takut itu bukan berdasarkan mergo ketok Gusti Allah secara zahir. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang takut kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum ay abdzilu ayyuhal mu'minun fi ta'atillahi juhdakum wa taqatakum. Jadi kalau berbicara sejauh mana kita takut kepada Allah, sekuat mungkin kita takut kepada Allah, bukan semau kita, tapi sekuat kita. Ya. Wala tukallifu anfusakum ma la tutiqun. Jangan memaksa di luar batas kemampuan kita. Apa itu misalnya? Kita ingin menjadi atau ingin punya keluarga yang taat kepada Allah. Paling boten. Kita jaga mereka untuk bisa melaksanakan yang wajib-wajib saja dulu. Ya, kalau yang utama-utama yang karena fadilah, karena sunnah mungkin nanti dulu. Yang wajib-wajib saja. Ya. Supaya apa? Supaya kalau yang wajib ini mereka sudah mulai senang, nanti barangkali kepengen nambah ada yang sunnah. Karena sebenarnya Pak,
kalau kita melakukan yang wajib itu berarti juga sudah melakukan kesunahan. Makna dari sunnah itu adalah mengikuti apa yang Nabi lakukan. Nabi melakukan kewajiban. Kalau kita melakukan kewajiban berarti kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Ya, begitu. Di dalam syarah sebuah hadis, Nabi itu menjelaskan kepada kita, kenapa kalau kita ini dengan keluarga itu kok harus perhatian, bukan hanya tentang nafkah mereka. Karena di dalam sebuah hadis Nabi itu memberikan kepada kita arahan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kula jenengan yang statusnya sebagai bapak, sebagai suami, dia besok di hadapan Allah akan ditanya, bagaimana engkau urusanmu dengan istrimu, dengan anakmu. Semuanya ditanya. Jadi saya hubungkan dengan ayat yang di awal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk mendakwai keluarganya? Oke, tadi di awal. Yang pertama karena keluarga itu berpotensi menghalangi, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhoi dan dilarang oleh Allah. Yang kedua, berdasarkan larangan perintah dari Allah agar kita jangan sampai kita dan keluarga kita masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, ini yang penting juga. Karena kita tidak pernah putus hubungan dengan mereka sampai kelak di hadapan Allah. Tidak ada putusnya. Walaupun itu sudah mantan, gitu ya. Orang menikah, beberapa lama berikutnya dia bercerai. Masa dia pernah hidup itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah jadi mantan. Kenapa? Karena pernah terhubung. Selama terhubung itu ada laki-laki sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka sejak saat itu dia tanggung jawab yang tadinya dipikul oleh orang tua dari perempuan berpindah ke dia. Maka sholatnya, makannya, halal haram dan lain sebagainya sudah pindah kepada si laki-laki. Nikah kawaku mau 3 bulan, ya udah, selama 3 bulan itu besok akan ditanya oleh Allah. Lah iya, selama 3 bulan itu kowe ngei nafkah piye? Semua. Sehingga ini menjadi pegangan buat kita. Kenapa kita harus membuat orang-orang di circle kita, di lingkungan kita itu kita pastikan sama-sama baik, karena mereka besok bisa saja menjadi beban atau menjadi penolong buat kita. Kalau kita pastikan mereka baik selama bersama kita. Jadi gitu, Bu. Orang yang bersama kita pastikan dia menjadi orang baik. Paling boten menjadi orang jelek. Kenapa? Supaya besok di hadapan Allah dia memberikan kesaksian yang baik buat kita. Karena jangan sampai kita interaksi begini ini lalu meninggalkan luka, meninggalkan jejak yang tidak baik, karena besok bisa jadi nyerimpeti kula jenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.